Oke, udah tampil ya, Dek? Oke. Jadi bicara kenapa, Pri? Bentar. Nah, untuk apa? CBD. Jadi 3 kali besok follow up. Jadi Rabu itu udah siap semua. Pasien Morbus Hansen, murai apa dengan apa? Ya udah nggak apa-apa, ya. Jadi murai, terus ini sama yang satu lagi yang kondiloma fulminata. Untuk MK saya kasus sitorik, insect bacet hypersensitivity, kasus ujiannya sama yang fluor albus. Ya, jadi kondilomanya ke dokter Arif, kondiloma ke dokter Arif, terus keputusan ke dokter Arif besok, ya. Kemudian, perlu dokter Arif, dok, maaf hari ini baru dapat pasiennya, pasien MK-nya, ini siap untuk dipresentasikan. Nggak apa-apa kan, nggak perlu masuk MK, nggak perlu masuk MK. Yang penting untuk CBD-nya harus ada hasil itu BTA, ya. Oke, udah apa lagi? Terus yang dokter yang keluar albusnya, sama integrated. Iya, saya disiapin mungkin Rabu aja lah. Kalau siap besok siang. Besok pasti dokter Irsa uji soal, ya. Saya disiapin 2 kasus ya. Saya ngajar dulu bentar. Saya nanti dulu sebentar, saya ngajar adik-adik ya. Nanti sebentar saya panggil, saya nggak kemana-mana ya. Sebentar ya. Mohon maaf ya, saya lanjutin ya. Jadi mengenai farmaka. Maaf ya? Dok, untuk link absennya di kami yang membuat atau bagaimana ya dok? Soalnya dokter Ridin tadi belum. Oh ya, baik dokter. Ya, dari Mas Siva ya. Tolong Siva dibuatkan ya Siva ya. Oke ya. Oke, saya ambil lanjut ya. Jadi genetik ya, kalau kelihatan namanya kan farmako ya. Kalau namanya farmako itu pasti terkait dengan farmakologi ya. Oh ya, ini ilmu-ilmu yang berbicara mengenai obat. Kemudian disambung dengan genetik, farmakogenetik. Oke, berarti ini terkait dengan bidang ilmu genetika gitu ya. Jadi bicara tentang obat yang terkait dengan bidang ilmu genetika. Oke. Nah, jadi kenapa kok kita bicara mengenai farmakogenetik? Ternyata dalam ilmu terapi yang terkait dengan farmakologi ada beberapa keterbatasan, ya. Ada beberapa keterbatasan. Kenapa? Karena ternyata dengan terapi yang sama, beberapa pasien itu efektif, tapi beberapa pasien yang lain itu ternyata rendah efikasinya, ya. Kemudian muncullah beberapa hipotesis, kenapa demikian gitu ya. Kenapa kok efektif di pasien A, tidak efektif di pasien B. Nah, itu yang kemudian menjadi cikal bakal ilmu farmakogenetik gitu ya. Kenapa kok pasien A itu diberikan obat yang sama dengan pasien B, dia menderita alergi, Stephen Johnson misalnya, atau dia menderita hepatotoksik. Kok pasien B-nya enggak gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan sebetulnya di awal kenapa muncul farmakogenetik. Nah, kemudian berkembanglah ilmu farmakogenomik namanya, yaitu suatu ilmu yang mempelajari unsur genetik ya individu yang terkait dengan responnya terhadap obat. Jadi sudah kita level ke level biologi molekuler. Bicara dengan adanya perbedaan DNA antara pasien 1 dan pasien 2 gitu ya. Sehingga respon obat terhadap tubuh atau respon tubuh terhadap obat itu kemudian menghasilkan efek yang berbeda gitu ya. Jadi ada faktor individual yang terkait dengan genetik yang mempengaruhi respon tubuh terhadap obat. Jadi kalau kita kombinasikan
ada ilmu farmakologinya terkait dengan khusus genetik yang membuat diferensiasi individu, ya, sehingga menjadi farmakogenetik, dan cabang ilmunya disebut sebagai farmakogenomik, ya. Ya. Jadi farmakogenomik ini dia ilmu yang mempelajari genom, termasuk variasi genetik manusia, variasi DNA, RNA, kemudian ekspresi proteinnya, dan memprediksi bagaimana respon obat terhadap pasien. Ya, bisa memprediksi. Nah, apa tujuannya berkembang? Kok ada berkembang ya ilmu farmakogenomik atau farmakogenetik? Tujuannya adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya reaksi efek samping obat. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk memaksimalkan efikasi dari obat. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan pasien yang lebih selektif sehingga timbul respon yang baik, ya. Nih, kita lihat nih, ya, pada gambar ini bahwa yang namanya terapi kalau didasari dengan ilmu farmakogenetik, maka dia akan lebih baik karena lebih tepat terhadap individu. Jadi ada pasien, kita ambil darahnya, kemudian dicek DNA-nya, kemudian diperiksa genotip spesifiknya. Dengan genotip yang spesifik ini, kemudian ketemu dengan obat yang juga spesifik, maka inilah harapannya berkembang terapi obat yang efektif. Nah, kita nggak bicara di Indonesia ya, Indonesia ini belum berkembang ilmu ini, gitu ya. Kalau di Eropa ini sudah sangat berkembang. Setiap orang itu punya bank data genomnya. Sehingga misal pasien A itu sama-sama hipertensi sama dengan pasien B. Tapi pasien A dipilih captopril, ya. Sedangkan pasien B dipilih diltiazem misalnya. Kenapa demikian? Karena ternyata dengan genom yang spesifik, pasien A itu kalau dikasih captopril tidak timbul efek samping batuk. Tapi pasien B kalau dikasih captopril muncul efek samping batuk sehingga harus dipilih obat hipertensi yang lain, yaitu obat golongan diltiazem misalnya, ya. Jadi berbeda golongannya. Seperti itu ya konkretnya ya. Sehingga membedakan antara pasien A dengan pasien B, terapinya berdasarkan dengan faktor genetiknya. Oke. Dengan demikian kan obatnya efektif, efek sampingnya juga sangat minimal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah konsep klasik dari farmakogenetik. Jadi yang akan diobservasi adalah fenotipnya, ya. Kalau dilihat yang paling utama terkait obat adalah fenotip dari metabolisme obat, ya, metabolisme obat. Yang paling sering ini. Jadi ada individu dengan metabolisme obat yang cepat atau kuat ya, tetapi ada yang lemah ya, yang ada yang lemah. Ternyata ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Sehingga kalau kita kaitkan, jika ada pasien dengan poor metabolizer diberikan obat yang sama, maka obatnya ini akan mencapai kadar yang minimal, lemah, dia nggak bisa kadar puncak. Sehingga apa? Tidak menyentuh kadar terapeutik atau area terapeutik, gitu ya. Tapi kalau yang ekstensif, dia bisa mencapai terapeutik area. Bahkan beberapa individu dengan ekstensif kuat itu bisa obatnya melampaui area yang toksik, ya. Oke. Jadi disinilah hipotesisnya bahwa untuk terkait faktor genetik metabolisme obat, ini bisa menyebabkan efek samping obat pada kasus-kasus metabolisme yang lemah. Ya, ini contoh ya, yang ada alel genetik sitokrom P450-2D6 yang merupakan poor metabolism. Seringnya pada ras Kaukasian, ya. Pasien yang mendapatkan obat antidepresan pada kondisi genetik ini, maka
hasilnya nanti dia akan melampaui lebih efek sampingnya akan lebih tinggi gitu ya, efek sampingnya. Oke. Nah, sedangkan kalau dilihat di sini dibandingkan pada kasus-kasus dengan yang ASEAN dan Kaukasian ya. Jadi efikasinya juga jadi lebih rendah. Efek sampingnya tinggi, efikasinya rendah karena adanya variasi genetik di situ, ya. Obat yang sering yang lain selain golongan antidepresan juga ya sama ini masuk golongan antidepresan nih, amitriptilin. Kalau bagian kulit, amitriptilin ini bisa dipakai untuk obat-obat dengan post neuralgia, herpetic neuralgia. Ternyata ada faktor genetik juga yang berperan di sini ya, bahwa ada resiko efek samping yang terjadi apabila ada variasi genetik untuk enzim sitokrom P450. 2D6 sama 2C19 ya. Efek sampingnya ini lebih tinggi ternyata untuk kasus-kasus di mana ada alel genetik yang mengalami perubahan terkait juga dengan ras ya, Kaukasian juga itu. Ya, jadi kalau dilihat untuk genotype sitokrom P450-2D ini mempengaruhi rekomendasi dosis untuk obat antidepresan. Bentar ya. Tampil ya, Dek. Saya lanjutkan ya. Nah, farmakogenomik, kalau tadi kan saya sebut enzim sitokrom P450 sebagai metabolizer ya. Ternyata untuk farmakogenomik, ini ada unsur dari farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Untuk farmakokinetik selain metabolisme, ternyata transport obat itu juga dipengaruhi oleh unsur genetiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ngajar dulu Mas Dr. Hendra. Kemudian farmakodinamik ini ada reseptor, sinyal dan regulasi. Ya. Nah, beberapa variasi dari gen yang menjadi target untuk obat-obatnya. Ini saya jelaskan contohnya biar lebih mudah ya. Ada variasi pada enzim metabolisme fase 1 dan fase 2 mengaruhi obat yang di metabolisme. Kemudian ada juga variasi di target. Ini yang tadi saya sebut contoh ya, inhibitor, dopamin reseptor, kemudian beta adrenergic reseptor. Kemudian variasi genetik di efflux sama transport dari obat. Ada P-glycoprotein dan MRP. Kemudian variasi genetik dari disease modifying genes. Di sini adalah HER2 dan HLA. Ya, dikenal dengan istilah polimorfisme. Polimorfisme genetik ini terjadinya variasi genetik lebih dari 1% populasi. Sebentar ya, saya off-in dulu ya. Sebentar.
Ya, maaf ya, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Iya nih Zoom, sebentar lagi kok. Kuliah apa? Biologi molekuler. Nah, iya, silakan loh. Aku sebentar lagi kok ini. Mereka mau lapor dulu. Ya. Jadi polimorfisme tetap terkait dengan metabolisme obat. Ini obat-obatnya ya, contohnya ya. Oke. Nah, ini udah nggak masuk di kalian ya, karena terkait dengan obat ya. Nah, jadi prinsipnya begini, yang namanya farmakogenetik itu adalah adanya variasi respon dan respon baik respon terapi ataupun efek samping dari terapi obat atau terapi farmakologi pada setiap individu yang terkait dengan genetiknya ya. Ini mohon maaf ini saya ada keterbatasan waktu juga ya untuk siang ini. Slide-nya nanti saya berikan ke PJ-nya ya melalui email untuk dipelajari beberapa contoh obat yang terkait dengan perubahan genetik tadi ya. Mungkin itu ya, Dek. Siva nanti tolong dikirim emailnya biar segera saya kirimkan PowerPoint-nya ya. Saya akhiri dulu ya pertemuan kuliah siang ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik untuk perkuliahan. Mohon maaf jika ada kesalahan saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.